Halo gengs, selamat siang. Welcome back to kopi-kopi ala-ala suka-suka. Bersama saya di kopi-kopi ala-ala suka-suka. Tentunya suka-suka saya, teman-teman. Kita akan ngebrew si Jairo Archila Santa Monica dengan proses eksperimental si wine yeast strawberry. Jadi kalau ada yang bertanya eksperimental proses itu apa sih? Salah satunya ini wine yeast strawberry. Jadi proses yang memang dimodifikasi baik menggunakan misalkan ragi dari sebuah buah atau memang buah yang akhirnya terfermentasi atau menghasilkan ragi. Kayak di beberapa proses misalkan karbonik atau wine proses atau anaerobik, di dalamnya nanti dikasih slice si buah-buahan, lalu kemudian si buah-buahan itu terfermentasi sehingga menghasilkan ragi misalkan atau menghasilkan fermented buah yang jadinya bisa memperkaya rasa dan aroma. Ini yang saya punya, Colombia varietalnya Castillo. Nah, Castillo ini memang dikenal awal-awal mungkin ya, sekarang mungkin sudah dimodifikasi juga si varietal ini sehingga memberikan output aroma dan rasa yang lebih berkualitas gitu ya. Karena dulu konon terkenalnya memang bukan varietal idola, jadi mungkin untuk membus rasa dan aromanya menggunakan eksperimental proses. Nah, jadi semua yang urusan dengan eksperimental proses biasanya menggunakan material di luar kopi, yaitu ragi atau buah yang menghasilkan ragi. Ada beberapa natural fermentation, jadi ketika dijemur dia menggunakan slice orange atau slice pepaya dan slice buah-buahan lainnya. Ada juga yang ketika di anaerobik atau di wine atau di karbonik dia dikasih slice buah-buahan. Jadi banyak metodenya, tinggal sebenarnya injeksi buah-buahannya. Nah, ada lagi teman ala-ala yang bertanya soal infused coffee ya. Kayaknya itu beda ya dengan eksperimental proses. Kalau infused itu katanya ya di semua line proses itu dikasih dikasih semacam boosting rasa buah-buahan atau di luar kopi. Kalau infuse katanya ya, saya juga nggak tahu sih. Tapi kalau memang diperhatikan dia di semua lini proses, misalkan proses washnya, proses pertamanya, merostingnya, bahkan membrewnya. Jadi kalau kalian melihat ada orang ngebrew 360 di sininya, ketika di brew dikasih dikasih buah gelondongan atau slice buah atau sesuatu yang memang di luar kopi, katanya itu termasuk infused coffee katanya ya. Jadi kayaknya agak beda. Jadi saya lebih suka eksperimental proses, kayak memang prosesnya cukup di processing aja, di natural atau dan lain-lainnya. Jadi bukan di proses roasting. Ada memang kalau kalian merosting kopi, kalian kasihin buah melati, dia akan kencang akan terbus ya aroma melatinya. Tapi saya nggak setuju kalau di luar proses kopi. Kalau saya sih nggak gitu setuju. Infused kopi itu cukup diproses aja. Tapi kalau udah di brewing atau roasting dan lain-lainnya, kayaknya agak beda ya ininya. Intensinya memang dia bukan untuk memboosting, dia memperkaya rasa aja. Agak beda tuh ya. Kalau misalkan saya ngebrew 360 untuk mendapatkan hint blueberry, saya kasih beberapa blueberry di sini barengan dengan si hasil gilingannya. Nah, itu tuh beda dengan ketika proses anaerobik, natural atau karbonik atau lain-lainnya menggunakan metode yeast atau si ragi atau si slice
buah-buahan. Buat saya itu sangat berbeda, dan saya lebih suka yang memang di proses awal ya, bukan di proses kayak penjemuran masih oke kalau buat saya, tapi kalau udah di roasting sama di brewing kayaknya saya kurang seret sih. Tapi kembali lagi, kopi masalah selera, ini kita kembalikan ke selera kita masing-masing. Nah, cukup ya, nggak usah terlalu panjang bahasannya. Sekarang saya akan membrew salah satu hasil hot air roasting saya menggunakan Cafe Masi, kopinya Colombia. Ini kategorinya eksotik sih, makanya saya akan ngirit. Jadi saya akan menggunakan gramasi irit ceria di 13 gram aja. Harusnya di 12 gram sih, oke. Nggak usah 13 gram, saya kasih 12 gram aja. Karena ini kategorinya bean eksotik, jadi kita mainnya gramasi santai, gramasi cantik aja, biar nggak boros. Karena harganya lumayan mahal. Saya akan menggunakan metode Haria switch teman-teman kali ini. Lalu airnya sebentar ya, saya mau bikin airnya 90 dulu. Saya menggunakan suhu 90 derajat Celcius. Lalu kita akan tuang. Nggak usah neko-neko lah ya, karena ini metodenya Haria switch, jadi saya akan tuang langsung airnya tanpa ada perbasi-basian. Saya akan bikin di 200 saja, lalu kita akan bikin restingannya di 2 menit. Saya aduk bagian atasnya. Nah, ini kategori bean eksotik sih kalau buat saya teman-teman. Jadi memang ketika pertama kali dibuka green bean-nya, aroma stroberinya memang sudah sangat kencang sekali, bikin saya gila ya, sadis banget ya. Walaupun memang kalau istilah ini adalah aroma buatan ya, bukan natural, pure natural dari si kopinya ya. Walaupun mungkin secara atribut, tapi bener ya, sorry saya cut. Tapi bener kalau beberapa kali saya nyeduh Castillo, memang rasanya itu kayak kok beannya keren-keren, tapi bukan bean idola gitu ya, bukan varietal idola rasanya. Makanya mungkin Colombia ini kalau untuk eksperimental dia cukup maju sih. Bean-bean eksotiknya cukup berkelas, dan ya buat saya sih setelah berkutat dengan Ethiopia, akhirnya saya memutuskan kayaknya sekarang saatnya saya switch ke eksplorasi Colombia ya teman-teman. Jadi kita pelan-pelan meninggalkan Ethiopia, walaupun mungkin kalau Ethiopia nanti menemukan bean baru kayak si Rosework misalkan mengeluarkan bean Gesa Village Ethiopia, akan saya cobain sih. Tapi kalau kayak masih seputaran di IMA dan lain-lainnya akan saya stop dulu, kecuali nanti ada si Cup of Excellence Ethiopia yang kedua atau top 10 misalkan dijual di Rosework, saya coba sih, karena biasanya rasanya berbeda dengan yang reguler ya. Selesai, kita lihat ya rasanya, biarkan dia menurun sampai habis. Dan ini rasanya sangat
enak banget sih, karena saya di hari keempat, hari resting keempat, saya hajar dengan gramasi 12 gram ini. Dan kemarin saya mainnya di 170 air ya, dan meditasinya saya bikin jadi kayak cuman berapa ya, 2 menitan lah saya selesai. Hasilnya sangat berat banget untuk panah, dan aromanya ini kayak menyeduh kopi-kopi 90 plus kelasnya ya teman-teman. Sangat colorful banget aroma dan rasanya harusnya ya. Kita akan kucek dulu. Ini saya ngebrew di Jakarta, jadi kurang syahdu. Nanti kita akan menggunakan Aeropress atau Hario V60 atau di espresso. Kayaknya ini bisa memberikan aromatik rasa yang super dahsyat ya. Oke, cobain. Bright banget colornya. Sangat strawberry banget ya. Entah itu stroberinya ada di range daun-daunan atau range batang atau bunga, tapi ini sangat strawberry banget. Delicious. Gila, enak banget. Terlepas ini adalah, beberapa orang nggak suka ya, terlepas soal ini adalah eksperimental proses, tapi kategorinya nggak cuman sekedar aroma, tapi dia nge-boosting rasanya jadi lebih enak ya. Soalnya ada beberapa proses, contoh deh, ada petani dari Banyuwangi yang menawarkan saya Robusta wine. Emang aromanya gila banget, tapi untuk rasa flat ya. Dan beberapa proses kayak Sakarik Honey yang ada di Jawa Barat ya, aromanya memang gila, tapi nggak ngebantu rasanya. Ini buat saya aromanya gila dan rasanya juga jadi ikut gila. Karena saya mainnya di 16 menit time roasting hot air pakai cafe masih. Jadi lucunya adalah si sensasi acidity-nya jadinya enak ya, nggak terlalu yang gimana banget, moderat tapi masih berasa. Dan aftertaste-nya kayak ada sisa-sisa gigitan kayak sparkling water, sama ada hints rip strawberry banget ya, whiskey something, kayak ada hints fermentednya, wangi kayak parfum, enak. Ini kalau dibikin es kopi susu atau hot latte, dia pasti akan memberikan sensasi rasa yang super aneh, unik, nyeleneh, dan enak. Jadi kalau bikin es kopi susu tuh kayak ada hints wangi stroberinya. Enak banget sih, serius. Enak banget. Enak banget beneran, saya nggak bohong. Jadi kalau teman-teman yang punya cafe masih seru, dengan bean eksotik, dia bisa create rasa yang keren. Jadi si wine strawberry ini sangat ngebantu banget Pastilla untuk create rasa yang super amazing buat saya.
Saya pernah beli gyro Alkila, ini kompetisinya kalau nggak salah ya, kalau nggak salah harga 700 lah ya. Castillo Surabaya gyro Alkila varietal Castillo. Saya beli kok nggak kurang seru ya gitu, padahal lumayan mahal. Dan ketika jatuhnya ke kategori eksperimental bin eksotik kayak gini, jadinya lebih gila ya. Enak banget. Buat saya ini enak banget teman-teman. Oke. Pasti kalian menunggu ada sesi lempar melempar ya. Saya belum tahu ya, karena kemarin kan baru melempar clever dripper saya dan thermos hand presso. Jadi saya nggak tahu apakah ada waktu saya untuk membagi ini atau enggak. Let's see ya teman-teman. Masih dalam rangka menerjemahkan rasa enaknya. Tunggu aja. Sampai ketemu di kopi-kopi ala-ala berikutnya. Ciao.